Halo, kembali lagi di channel kami Fahar Toyota. Eh, Kali ini saya akan membahas soal ATM. Kira-kira pertanyaannya langsung, eh, ATM itu apa ya? Jadi ATM di sini ialah amati, tiru, modifikasi. Nah, yang diamati apa, yang ditiru apa, yang dimodifikasi apa. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan pembeli mobil ataukah untuk menjual banyak, berarti kita harus memilih satu atau dua role model sales yang jualannya bagus ataukah lebih senior dari kita di kantor kita atau di mana. eh, kita jadikan dia role model yang betul-betul jualannya konsisten. Setiap bulannya dia target, setiap bulannya jualan banyak, bahkan lebih. Nah, itu yang akan kita ambil sebagai role model dan akan kita pakai cara ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, amati di sini kita mengamati apa sih yang dia buat sehingga penjualannya bagus. Seperti apa sih aktivitasnya dari pagi sampai sore, dari sejak eh, dari setelah briefing pagi, apa yang dia lakukan, dia kemana, dengan siapa, apakah dia perginya berkelompok ataukah sendiri. Nah, yang kedua, tiru. Jadi eh, kita harus bisa meniru apa yang dia lakukan. Di pikiran saya terlintas kata-kata dari supervisor saya dahulu. Dia bilang, itu telinga dikasih sekolah, mulut dikasih sekolah, mata dikasih sekolah. Maksudnya, ketika kita melihat role model tadi itu, si sales yang terbaik itu, anggaplah dia sedang menelpon dengan customer. Sebagai seorang yang ingin belajar, ingin juga ikut sukses seperti mereka, ya kita harus berada di dekat dia supaya apa yang dia sampaikan itu di dalam telepon bisa terdengar jelas. Jadi bagaimana caranya dia memulai pembicaraan di telepon, bagaimana dia menjelaskan produk, ataukah bagaimana dia closingnya. Nah itu. Terus mulut yang dikasih sekolah artinya ya kita belajar apa yang teman kita tadi itu sampaikan. Bagaimana caranya dia berbicara, bagaimana nada-nadanya. Karena sebagai seorang sales yang handal, itu sangat penting dari segi kita berbicara, dari segi kita merangkai kata-kata promo atau diskonnya. Terus mata, bagaimana kita melihat
gerak-gerik atau bahasa tubuh dari customer, apakah si customer ini sudah memberikan sinyal-sinyal bahwasanya dia sudah deal. Jadi sebagai seorang sales, kita juga harus bisa menangkap sinyal yang diberikan oleh customer. Jadi bisa saja customer tidak mengatakan iya akan membeli produk kita atau akan membeli mobil di kita, tetapi kita sudah tahu bahwasanya sinyal yang dia keluarkan itu dia sudah oke, sudah deal dengan kita. Jadi sebagai seorang sales yang handal, kita harus mampu memanfaatkan situasi. Jadi jangan pernah biarkan keadaan mengambang. Jadi si sales yang handal itu ya kita harus mengkerucutkan keadaan sampai betul-betul bagaimana dia bisa deal di kita atau beli mobil di kita. Nah, di samping telinga, mulut, dan mata, feeling juga sebenarnya sangat berpengaruh. Jadi feeling kita akan kondisi keadaan itu sangat-sangat berpengaruh. Karena kenapa saya bilang feeling saya berpengaruh? Suatu ketika saya pernah prospek di warung kopi, si customer yang saya prospek ini, dia kebetulan dia salah satu pengusaha terbesar lah di Makassar. Kebetulan waktu itu dia sedang bersama dengan teman-teman bisnisnya, artinya mungkin pekerjaannya sama dengan dia. Suatu ketika saya ditelepon, saya diminta untuk datang untuk menjelaskan produk apa dan segala macam. Nah, saya langsung datang, tetapi di tengah pembicaraan itu datang sales kompetitor dan sedang mengajak berbicara dengan si customer saya. Nah, sementara si customer saya berbicara dengan sales kompetitor tadi, temannya itu ada yang aktif bertanya dengan saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kita harus menangkap sinyal, kita harus mempunyai feeling yang kuat. Jadi yang saya closing pada waktu itu adalah si teman dari customer saya yang sebelumnya saya tidak pernah kenal namanya siapa, dia tinggal di mana, cuma karena sebuah pertemuan yang dikenalkan oleh si customer saya, dalam hal ini temannya, maka waktu itu saya langsung mengambil tindakan, mengambil kesimpulan bahwasanya yang saya akan closing si temannya customer saya tadi ini, karena customer saya sendiri ternyata sudah berteman lama dengan sales kompetitor dan mungkin sudah menjadi RO-nya dari sales kompetitor tadi itu. Jadi saya melihat peluang yang bisa secepatnya untuk taking SPK pada hari itu, ya temannya dari customer saya tadi. Saya panggil, saya tanya, Pak, bisa kita ke kantor saya? Dan dia iakan. Berarti ceritanya kan dia iakan, berarti dia memberikan sinyal kepada saya. Dan waktu itu saya bilang, Bapak naik apa ke sini? Dia bilang dia kebetulan diantar. Jadi saya langsung bonceng dia naik motor. Dia minta dikasih singgah di rumahnya untuk ambil uang
ternyata dia ambil uangnya pun bukan cuma sekedar tanda jadi 5 juta, 50 juta dia langsung ambil di rumahnya. Langsung saya sama-sama ke kantor, sudah deal tipe apa dan segala macam, dan pada hari itu juga saya menginput surat pemesanan kendaraannya. Jadi untuk menjadi sales yang handal dan bisa berprestasi, kita harus bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi sales yang menjadi role model yang bisa membuat kita menjadi sales yang handal. Jadi semua yang dipakai dari sales yang menjadi role model itu tidak semuanya juga harus diikuti, dan sebenarnya yang paling bagusnya itu kita kembangkan. Jadi apa yang menurut kita masih kurang yang dilakukannya, itu yang kita kembangkan. Makanya si sales itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang lain. Sekian video dari saya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, share, dan juga subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan video-video selanjutnya.